Oke Bapak Ibu, selanjutnya tadi sesi pertama Bapak Gembala Pak Suhanda sudah ajarkan kita bagaimana gereja itu jangan jadi kapal pesiar. Kalau menjadi kapal pesiar kita terlalu nyaman karena semua fasilitas sudah disediakan yang membuat daging kita ini sangat-sangat menikmati. Betul ya? Tapi kalau di kapal perang kita tidak boleh santai-santai, siap sedia. Jadi tidak ada waktu santai-santai dan tidak ada waktu untuk tidur-tiduran. Jadi kita sebagai tentara Tuhan, kita harus siap sedia. Baik waktu kamu sakit kan. Jadi kalau di dalam ketenteraan itu nggak ada waktu-waktu sakit ya. Betul ya? Oke. Jadi yang saya ajarkan, yang saya sharing saat ini Bapak Ibu, saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi saya coba belajar. Gimana gantinya ini? Gantinya gimana? Oke. Bapak Ibu, jadi gini. Ini memperlengkapi kita supaya kalau kita doa, kalau kita perang, kita tidak hanya sekedar doa saja, tapi ada yang mendukung doa kita itu. Nah, jadi sore hari ini kita belajar bagaimana ketika kita berperang. Tidak mungkin kalau kita perang Bapak Ibu tidak bawa senjata, betul ya? Harus punya senjata, dan senjatanya itu beda-beda. Ada bom, betul ya? Ada pistol, bahkan ada juga meriam, jadi macam-macam. Nanti Bapak Ibu pikir nanti ini apa lagi nih ya? Soalnya yang saya bahas selama kita sesi-sesi yang kita belajar ini memang sesi-sesi yang Bapak Ibu mungkin kurang mengerti. Tapi saya mencoba menjelaskan untuk supaya Bapak Ibu itu bisa menangkap. Amin ya? Amin. Yang penting kita sehati saja ya, sehati, satu kerinduan. Kita punya roh harus sama, jadi jangan melayang ke kiri ke kanan dulu, nanti tidak sesuai ya. Sudah siap? Oke. Bapak Ibu, untuk menghadapi yang namanya peperangan, pasti kita ini sebagai anak-anak Tuhan kita harus siap sedia. Saya ulang sekali lagi, kita harus siap. Persiapannya apa? Kita mempersiapkan diri kita. Senjata apa yang kita pegang? Ya, jadi hari-hari ini makanya ini dasar firman-Nya di Yohanes 10 ayat 10. Iblis itu apa? Iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu aja kerjanya. Dia membunuh dulu, dia mencuri dan membinasakan. Tapi kita nggak tahu apa yang iblis curi hari-hari ini di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Ya mungkin seringkali kita bilang ya, yang sering iblis curi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini damai sejahtera. Soalnya hari-hari ini untuk mendapatkan damai sejahtera itu kayaknya susah sekali ya. Kadang kita sudah santai-santai, tiba-tiba ada yang bikin emosi. Kadang kita sudah kayaknya hari ini saya puasa, tiba-tiba ada babi kecap di meja. Jadi batal puasanya ya. Jadi banyak hal yang membuat kita setiap hari itu bingung. Mau lakukan apa, mau bikin apa, kita bingung. Karena itu kerjanya iblis sudah. Ya, dia mencuri kayak kami anak muda, dia mencuri masa depan kami. Ya, dia mencuri cinta di dalam keluarga, kasih sayang dalam keluarga, dia curi. Ya, ujung-ujungnya apa? Kita akan binasa. Itu tujuannya. Jadi kita akan binasa. Ya, Pak Wempi bilang tadi, Pak Pendeta Wempi bilang tadi apa? Memang ada orang-orang yang dibinasakan. Ya, tapi menurut saya ketika kita mau dididik, mau diproses, saya percaya kita akan dijamin Tuhan. Amin. Yang dibinasakan itu orang-orang yang memberontak. Kalau ditegur tidak mau, nah, itu orang-orang yang dibinasakan itu. Dikasih kesempatan untuk bisa bertobat, tidak mau, itu yang dibinasakan itu. Dikasih kesempatan untuk bisa melayani, tapi tidak mau, memang dia memilih untuk binasa. Jadi makanya saya tangkap firman Tuhan yang selalu saya ingat. Firman Tuhan berbilang apa?
Kalau kamu menjadi orang baik, ya kamu menjadi orang baik. Kalau kamu menjadi orang jahat, jadi aja orang jahat. Jadi di dalam kehidupan ini jangan kita setengah-setengah. Setengah kiri, setengah kanan, setengah ikut Yesus, setengah ikut Tuhan. Ya. Jadi jangan setengah-setengah. Kita harus 100%. Amin. Amin. Oke. Lanjut ya. Jadi ada 7 perlengkapan kita untuk kita bisa berperang Bapak Ibu. Ini senjatanya ya. Oke. Yang pertama darah, ya. Yang kedua tepung. Saya bisa minta satu, saya tidak bisa duduk kalau bicara. Saya kayak tidak nyaman. Kalau saya tidak gerak, kalau bicara kayak tidak nyaman sekali. Oke. Yang ketiga garam, yang keempat air, yang kelima adalah minyak, yang keenam adalah susu, yang ketujuh adalah madu. Nah, ini biasa kami sebut Bapak Ibu 7 elemen doa. Jadi kita harus memakai ini Bapak Ibu. Mungkin sebagian Bapak Ibu tidak pernah mengerti, tapi ini semua ada tertulis di dalam Alkitab. Mungkin Bapak kemarin jelaskan itu cawan perjanjian. Mungkin Bapak jelaskan kemarin. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti ya. Betul ya? Cawan perjanjian itu dampaknya seperti apa? Sangat-sangat besar dampaknya. Ya? Mungkin Bapak Ibu bisa tulis dan saya akan menjelaskan. Jadi Bapak Ibu kita harus perlu ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita perang, kita harus punya ini. Ini namanya senjata kita, senjata pribadi kita. Ya, ini salah satunya senjata pribadi kita ketika kita perang. Dan besok juga kita akan praktek. Besok kita doa ya Pak ya, doa keliling. Oke, coba lanjut. Oke, yang pertama darah Yesus. Oke. Coba lanjut. Oke. Nah, arti darah Yesus apa Bapak Ibu? 1, melindungi. Makanya Bapak kemarin bilang tadi harusnya kita setiap hari ini harus berjamuan. Kita harus angkat cawan perjanjian baru. Kenapa? Karena itu yang menjamin kita selama 1 hari. Itu yang menjamin kita selama 1 hari. Kenapa? Firman Tuhan berkata, ketika engkau makan dan minum tubuh dan darahku, aku menyatu dengan engkau. Amin. Amin. Tuhan menyatu dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak mengerti. Ya bahkan mungkin maaf kata waktu saya masih belum mengenal Tuhan benar-benar, ya perjamuan kudus itu mungkin sebelum saya bertobat saya baru makan 1 kali. Dari saya lahir dan saya bertobat tahun 2018, cuma 1 kali saya minum. Coba ya, bagaimana hidup saya ya? Cuma 1 kali. Nah di situ waktu saya mulai bertobat, saya mulai dikenal kenapa harus perjamuan itu apa. Saya mulai mengerti ternyata perjamuan kudus itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak dalam hidup kita. Betul ya? Kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita sehari pun, 1 jam pun, 1 detik, kita nggak bisa hidup. Jadi kita perlu ketika kita makan tubuh darah, kita berkata bahwa ini, Tuhan sehari ini aku tidak mampu. Tuhan aku tidak bisa di luar Tuhan. Tuhan saya tidak mau kalau saya ini berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan tiap hari. Artinya apalagi menguduskan kita Bapak Ibu, memutahirkan kita dari segala dosa, dari semua kenajisan, dari semua kelemahan. Itu artinya kita harus berjalan. Yang ketiga, mendamaikan. Ya, jadi apa gunanya darah Tuhan Yesus ini ketika kita berpeperangan rohani? Untuk mendamaikan, mungkin kita ke suatu tempat, ya. Mungkin orang bilang ini salah satu tempat yang sering terjadi kecelakaan. Darah Yesus buat apa? Kita curahkan. Kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, darahmu yang mendamaikan, darahmu yang menguduskan tempat ini, tidak ada lagi roh kecelakaan. Jadi kan tidak? Jadi
Karena ini bukan darah yang, jangan pikir darah Yesus itu ada harganya, tidak ada harganya Bapak Ibu. Tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar. Mahal. Jadi ketika kita melakukan dengan iman, itu akan jadi. Amin. Kita curahkan. Waktu kami pelayanan ke Sipiori dengan Pak Gembala, kami ke salah satu rumah sekretaris daerah gitu atau siapa saya lupa ya. Dia cerita tempat ini selama beberapa tahun orang tidak berani tinggal. Kenapa? Karena ini daerah pembantaian. Berapa ratus orang mati di tempat itu. Sehingga kayak kita tidur itu jadi setan kayak di samping kita. Jadi kayak gangguan sedikit ya. Kenapa kau di sini? Jadi orang-orang pembantaian yang dibunuh. Nah, kalau orang itu nggak tahu bagaimana caranya ini mengusir setan, mereka itu tidak akan pergi. Kalau kita tidak melakukan tindakan profetik, tindakan doa. Kalau kita cuma doa saja, tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Harus ada senjatanya. Betul kan tidak? Kalau perang itu tidak mungkin mati musuh kalau kita tidak tembak. Kalau cuma teriak kamu kurang ajar, tidak bisa. Kamu melawan ya, dia tidak akan mati. Dan kalau kita ambil, bom, langsung mati. Nah sama juga. Nah singkat cerita, Pak Gembala dan kami tim berdoa Bapak Ibu. Kami berdoa. Apa yang Tuhan lakukan? Kami tuang darah Tuhan Yesus di tempat itu. Apa yang terjadi? Mereka lari. Itu otomatis mereka lari. Mereka tahu ini bukan tempat kita ternyata. Itu. Jadi itu gunanya. Mungkin Bapak Ibu nanti pulang ke tempat ini, mungkin coba pikir mungkin di mana ada tempat, mungkin ada kematian, mungkin ada kecelakaan yang memakan korban jiwa. Nah itu fungsinya darah Tuhan Yesus. Amin. Apalagi di Biakbat ya Pak ya, itu lebih sadis lagi ya. Itu lebih sadis lagi kematiannya. Ada yang di dalam di dalam sumur. Pokoknya banyak kejadian-kejadian yang mengerikan di sana. Ya, perasaan Kristus. Itu. Jadi ketika kita makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Oke, lanjut. Oke, Keluaran 12:23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Pasti Bapak Ibu tahu cerita ini Bapak Ibu. Ya. Pada waktu itu ada satu kejadian di mana bangsa itu harus dimusnahkan karena mereka melakukan kejahatan Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang selagi ada darah, ini tanda perjanjian antara kita dan Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu. Nah kita harus mengerti ini. Ketika kita makan tubuh dan darah Tuhan itu, kita bisa disatukan, tidak dilepas lagi. Kita menyatu dengan Tuhan. Amin. Kita disatukan. Ini tanda perjanjian. Tuhan juga tahu kalau kita ini lemah. Tuhan tahu juga kalau kita ini tidak bisa. Tapi untuk itulah kita harus terus melekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini tidak dibinasakan. Amin. Amin. Oke, selanjutnya. Nah, dari itu fungsi apa lagi Bapak Ibu? Ya, mentahirkan serta menguduskan dari segala kenajisan orang Israel ya. Ini Imamat 16:19. Ini waktu Harun menguduskan bangsanya, orang-orangnya. Jadi sudah melakukan kesalahan, sudah menyakiti hati Tuhan, dan harus mengambil darah domba Bapak Ibu ya, untuk mentahirkan mereka. Soalnya kenapa waktu itu orang-orang Israel ini keras kepala. Tuhan sudah melakukan mukjizat, Tuhan sudah melakukan keajaiban, mereka tidak percaya. Mereka bilang sama Tuhan apa? Carikan raja kepada kami. Sehingga mereka buat patung Bapak Ibu. Mungkin kalau kita jelaskan mungkin panjang. Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya, ini yang terjadi. Jadi kenapa kita harus dipaksa untuk
Jangan anak kecil tidak minum darah Tuhan Yesus, tidak makan perjamuan. Jangan. Mereka dari kecil dari lahir mereka sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Ya mungkin sebagian kakak-kakak dari mungkin ada kakak-kakak mungkin dari kayak saya orang tua saya masih GKI, tapi mereka itu tidak mengerti Bapak Ibu. Mereka tidak mengerti kenapa? Tidak ada yang kasih tahu. Jujur ya, waktu saya pulang kampung, saya bilang sama mereka gini, Pak, kenapa di dalam gereja kita itu kenapa cuma 1 kali 5 bulan kita makan perjamuan? Ya, mereka tidak bisa jawab. Memang itu dari gereja katanya. Oh, ya. Saya mulai jelaskan pelan-pelan Bapak Ibu. Ternyata mereka mengerti. Oh iya ya. Kalau kita tidak perjamuan berarti kita ini tidak bisa hidup di luar Tuhan. Jadi saya jelaskan pelan-pelan. Tiap hari Bapak Ibu sudah saya jelaskan. Ternyata mereka bilang gini. Kenapa waktu kita makan perjamuan hati saya damai. Nah, dia mulai sadar. Makanya tiap hari waktu itu setiap hari saya tuang darah Yesus di tempat apa namanya di tempat air Bapak Ibu ya dispenser. Jadi saya tuang darah Yesus di situ. Jadi supaya apa? Supaya mereka itu bisa langsung masuk. Bahkan kalau saya masuk saya tuang darah Yesus di dalamnya. Ya. Saya tuang kenapa? Supaya masakannya juga langsung masuk Bapak Ibu. Tapi semua tindakan yang kita lakukan itu ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh itu akan jadi. Tapi kalau kita lakukan sembarang saja begitu tidak akan jadi apa-apa. Percayalah. Ya. Waktu saya saksikan kehidupan saya ke mereka ternyata percaya. Jadi sampai sekarang itu Bapak Ibu kadang saya kirim uang mereka bisa untuk membeli hosting. Ya, walaupun ya kalau sudah selesai minum perjamuan mereka tambah lagi perjamuan apa namanya? Perjamuan merah ya. Mereka tambah lagi supaya mabuk ya. Tapi tidak apa-apa sih. Mereka kurang puas ya. Biasa gereja-gereja itu ya. Jadi maaf kata ini. Makanya saya ini dulu tidak bertobat. Kenapa? Karena saya lihat pendeta saya nggak benar. Sebelum naik mimbar dia sediakan botol Bapak Ibu ya. Nah, dia sediakan botol begini. Jadi kami di sana itu minumannya namanya tuang. Jadi putih seperti dari aren gitu. Itu keras itu. Jadi sebelum naik mimbar ini barang ini harus diminum. Kenapa? Supaya kalau bicara lancar dan berani. Ya. Tapi menurut saya yang keluar dari mulutnya semua bahasa dari barang ini Bapak Ibu ya. Jadi dalam hati saya ini pendeta nggak benar ini. Makanya tidak ada pertobatan di dalam hidup saya. Tidak ada pertobatan. Kenapa pendetanya tidak kasih contoh sampai sekarang pun? Makanya waktu saya dikasih kesempatan waktu saya pulang kampung mereka tidak terima kasih mereka. Saya bilang pendeta nggak bisa merokok. Tubuh kita ini baik suci. Pendeta tidak bisa mabuk. Di surga tidak ada minuman. Tidak ada tuak, tidak ada anggur, tidak ada juga merek rokok-rokok Samsung, Sempurna, tidak ada di sana. Mereka tidak jual, tidak laku di sana. Di neraka boleh. Nah, jadi mereka tidak terima Bapak. Tapi menurut saya nggak apa-apa lah. Ya Yesus saja ditolak ya di kampungnya ya. Apalagi Paulus ya nggak apa-apa ditolak. Mereka tidak terima Bapak Ibu. Ya mereka tidak terima. Ya bahkan saya juga melakukan tindakan profetis. Saya loading, saya pakai tumen. Biasanya saya taruh di aqua. Saya taruh di aqua dan saya akan jalan. Tuh mereka bilang itu apa ini? Paulus pulang dari Jakarta ini kayaknya mau jadi dukun. Ya. Karena mereka lihat aneh-aneh katanya. Berdoa, kenapa harus ada bahasa itu? Mereka tidak ngerti katanya. Kenapa kalau lo harus berteriak harus haleluya?
Jadi menurut saya oke lah, saya berdoa Tuhan kau yang mengubah hidup mereka, saya tidak bisa. Saya berserah kepada Tuhan, suatu saat saya akan melihat gereja saya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Nah, sekarang tepung Bapak Ibu ya. Tepung. Tepung ini fungsinya apa? Pak, lanjut. Nah, salah satunya roti itu terbuat dari apa Bapak Ibu? Tepung ya, bukan dari garam ya. Ya, dari tepung. Fungsi tepungnya apa? Itu tubuh Yesus sendiri Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan berkata di 1 Raja 17:16, bisa dibaca satu orang? Bisa. Kakak Andre bisa? Semangat lah, semangat. Yuk, 1 Raja 17:16. Ya. Raja-raja 1 Raja-Raja 17 dan 16. ya. Ayat 17, lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allah kepada kamu. Raja-Raja 17 ayat 16. 1 Raja-Raja. Maaf saya ulang, 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyaknya, maaf saya ulang, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Ini artinya apa? Dan kelimpahan. Ya, seperti firman Tuhan yang kita dengar tadi, tidak akan kehabisan, tidak akan kekurangan. Nah, apa fungsinya ketika kita menuangkan tepung? Jadi gini Bapak Ibu, 7 elemen itu disatukan jadi satu. Ya, mungkin saya tidak buat contohnya, maaf saya tidak buat contohnya, tapi itu dijadikan satu. Ya, itu senjata, istilahnya kita bilang bom. Nah, gunanya apa? Supaya ketika kita menuangkan itu darah Tuhan Yesus tadi sama tepung, kita berdoa bilangnya apa? Biar di kota ini ada kelimpahan, tidak ada lagi kemiskinan. Kami berdoa Tuhan biar kota ini dilimpahi dengan anugerah Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan cinta Tuhan. Itu yang kita doakan. Jadikah tidak? Jadi di dalam nama Yesus. Bagian kita melakukan sembahnya Tuhan. Itu artinya. Jadi kita tidak berkekurangan, tapi kita berkelimpahan. Itu gunanya Bapak Ibu senjata ini yang kita belajar sore hari ini. Ya, kita ke tempat-tempat kumuh, apa yang kita lakukan? Kita harus perang di situ. Kita berkatakan, di sini tidak ada lagi kematian, di sini lagi tidak ada kelaparan. Tuhan jamin, Tuhan limpahkan dengan anugerah, dengan kelimpahan semua berkat yang ajaib dari surga. Jadi atas hidup mereka. Amin. Oke, lanjut. Oke. Nah, Yohanes 6:35 kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada Aku, ia tidak akan lapar lagi. Yesus juga, roti hidup itu adalah Yesus sendiri, tubuh Tuhan sendiri. Ya, Tuhan bilang apa? Barang siapa datang kepada Aku, ia tidak akan lapar lagi. Itu senjata yang harus kita lakukan. Itu senjata yang kita harus pegang. Tuh. Kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan yang memiliki hidup. Tuh. Ya mungkin selama ini kalau kita doa, mungkin doa saja. Ya mungkin ya sekedar deklarasi saja, tapi tidak cukup. Ya saya ambil contoh ya, di masakan ya. Kalau kita masak, kalau tidak ada garam, kalau tidak ada masako, enak atau tidak? Tidak enak ya, rasanya hambar. Itu. Jadi kalau kita cuma doa saja kayak ada yang kurang. Kenapa? Kita harus punya senjata ini Bapak Ibu. Kalau kita perang, jangan cuma hanya doa saja, tapi kita harus punya senjata pribadi. Tuh, iblis takut ini. Jadi jujur Bapak Ibu, kita ini sudah dikenal sebenarnya ini orang-orang ini orang-orang gila kan, ya. Karena kita kalau doa itu dengan semua yang kita bawa,
Yang satu bawa jerigen, apalagi kita kalau 2 JDs ya. Bawa jerigen 2 galon di belakang, ya. Saya ingat waktu kami doling di Sipiori dengan Pak Bobi. Jadi kami doling di bundaran itu, di bundaran. Ya, betul. Jadi waktu itu panas banget, panas sekali. Nah, Pak Bobi ini pakai jaket Bapak Ibu ya, pakai jaket hitam, baru tutup kepala. Nah, baru ambil tadi itu cawan kita doa gitu. Orang semua lihat, nyuruh ini jangan-jangan ini dukun kata siapa nikah ya. Dia putar-putar Bapak ya, dia putar-putar. Nah itu orang tidak tahu apa yang kita lakukan, ya. Lu pikir ini orang-orang ini gila ini, ya. Kayaknya orang-orang sesat ini, bisa kita bilang orang sesat, tapi tidak apa-apa, bodoh amat. Kita dibilang mau sesatkan, mau terserah, mau doa, bodoh amat. Semua ada di firman kok, betul atau tidak? Tapi kita aja yang tidak tahu dan tidak mengerti firman Tuhan. Lanjut. Oke. Ini sudah tadi. Ambil teman lanjut. Oke. Sekarang garam. Nah, lanjut nih. Fungsi garam ini apa? Nah, ini dulu. Kita harus jadi garam dunia. Lambang kasih, tidak ada tawar hati, mentahirkan air, perjanjian garam ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi garam ini sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan bilang kita ini harus menjadi garam dan terang dunia. Itu firman Tuhan, bukan saya. Nah, setiap kita ini menjadi garam dan terang dunia yang membawa dampak, yang membawa terang Tuhan, yang membawa kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus memiliki ini Bapak Ibu. Garam itu yang selalu memberi rasa supaya kita ini tidak tawar hati. Kita perlu yang namanya garam di dalam kehidupan kita. Ya, tapi jangan juga sampai terlalu asin ya. Kalau terlalu asin itu kadang over kita juga ya sebagai anak Tuhan. Nah, jangan. Kita harus menjadi garam yang asli ya, jangan campur-campur. Oke, lanjut. Oke. Saat 2 Raja-Raja 2:21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya beserta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Ya, pada saat itu Bapak Ibu ada suatu kejadian di mana ada kematian anak apa Bapak Ibu? Anak sulung. Ya. Jadi Tuhan suruh raja untuk mentahirkan. Dia melemparkan garam di dalam air. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi lagi kematian. Ini sangat-sangat ada efeknya sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi semua yang kita lakukan ini sangat-sangat besar kuasanya kalau kita benar-benar melakukannya. Itu. Yang harusnya orang mati, tapi ketika kita melakukan suatu tindakan profetik, tindakan doa, semua akan selesai. Keren. Ini saya ambil contoh ya. Ini real. Ini saya tidak bohong. Tuhan pasti tahu. Waktu itu kami pergi ke pedalaman Papua, namanya Bias. Bukan Biak ya, Bias. Jadi dari Jayapura itu kita terbang naik pesawat kecil selama 1 jam. Waktu kami tiba, mereka bilang gini, kita hari ini tidak boleh pergi kemana-mana. Kenapa? Ada yang meninggal. Ada yang meninggal Bapak Ibu. Singkat cerita, ini pokoknya kalau saya ingat sekarang, kalau saya masih ingat ini sangat mustahil. Pokoknya kami ngotot karena kami harus berdoa di tempat itu. Ya, pemimpin kami harus dia dapat, kita harus berdoa. Singkat cerita kami naik ke gunung Bapak Ibu. Ini yang kami lakukan tadi. Kami mulai perang, kami mulai tuang darah Yesus, mulai tuang garam juga dan semua, dan nanti kita belajar minyak dan sebagainya. Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika kami pulang, kami dengar berita orang itu bangkit. Wah ya kan? Ini real, saya tidak bohong. Bangkit.
Waktu kami turun ke gunung, mereka bilang, kalian tiup-tiup apa tadi? Kami tiup-tiup shofar. Mana shofar tadi? Ada di belakang ya. Kami tiup shofar dan dongeng dan kami perang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia lagi kembali, tidak jadi mati. Itu real. Dalam Asia ternyata benar-benar juga ya. Kami berkata, Tuhan, dalam nama Yesus, orang dibangkitkan, orang mati dibangkitkan. Terjadi nggak? Terjadi. Tapi ketika kita melakukan dengan iman dan percaya, ini mujizat yang saya pernah alami dalam kehidupan saya. Orang bisa bangkit tanpa kita harus mendoakan langsung, tapi kita berdoa di gunung. Kenapa? Ini yang kita lakukan. Amin. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Yang penting kita percaya saja. Harus percaya dan akan terjadi. Mungkin nanti banyak kesaksian yang saya alami. Coba lanjut. Oke. Sekarang minyak. Lanjut. Pasti Bapak pasti Pak Gembala pasti sudah tahu ya. Minyak ini tidak mungkin saya jelaskan lebih dalam lagi. Oke, minyak kuasa Roh Kudus, perkenanan Tuhan. Ada di Ibrani 1:9, perlindungan, Wahyu 6 ayat 6, kesembuhan, kelimpahan. Jadi Bapak Ibu di firman Tuhan berkata, kalau ada di antara kami yang sakit, datanglah ke gembala. Ya, dia akan mendoakan kamu dan mengoleskan minyak itu dan kamu akan menjadi sembuh. Amin. Jadi minyak ini buat apa Bapak Ibu? Untuk perlindungan. Ya, Wahyu ayat 6 firman Tuhan berkata, selagi ada minyak dan anggur tidak dirusak. Jadi selama ada minyak dan anggur tidak dirusak, hidup kita tidak dirusak. Nah, makanya setiap hari kita yang kita lakukan, kita harus oleskan minyak di kepala kita juga. Kenapa? Supaya ada perlindungan Tuhan. Kita di sini mungkin sebagian jemaat mengerti kalau kita perjamuan, kita sisakan buat apa? Kita pakai untuk berdoa. Kita mengoleskan di kepala kita supaya apa? Supaya kita dalam sehari itu kita di cover oleh Roh Kudus. Tidak ada pikiran-pikiran yang jorok. Tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Jadi itu tanda ketika kita mengoleskan di kepala kita, Tuhan, ini tanda sepanjang hari ini Engkau yang menguduskan semua pikiran saya, dan tidak ada roh yang mengganggu saya, semua kuasa kegelapan tidak bisa menyentuh hidup saya. Kenapa? Karena kita sudah dilindungi. Iblis juga tahu kalau dalam sehari pun kalau kita tidak perjamuan, kita nggak ada sejahtera. Ya, kemarin saya bahas peperangan adalah setiap hari, bukan setiap minggu, tapi setiap hari kita harus berperang. Ya, coba mungkin bisa dibaca Wahyu 6 ayat 6. Baca. Ya, biar Wahyu 6 ayat 6. Wahyu pasal 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Oke, amin. Jadi selama ada minyak dan anggur Bapak Ibu, hidup kita tidak akan dirusak oleh siapapun. Amin. Tidak dirusak oleh siapapun. Kita di cover, kita dilindungi, kita dijamin. Nah, buat minyak ini buat apa? Ya, ini temannya tadi, temannya darah tadi pertama, tepung, yang ketiga garam, dan yang keempat sekarang minyak. Semua punya fungsinya masing-masing, semua punya kekuatannya masing-masing ketika kita pakai mereka. Amin. Oke, lanjut. Oke, 1 Samuel 16:13. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Minyak ini Bapak Ibu berbicara juga tentang apa? Ya, pengurapan. Betul atau tidak? Setiap ada raja yang diangkat selalu diurapi. Betul atau tidak? Selalu diurapi. Ya, mungkin Pak Gembala di sini setiap ada yang bupati pasti Pak Gembala tempatnya mengurapi. Kenapa? Sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting.
Waktu Samuel mengurapi Daud, dia punya minyak. Itu penting. Salah satunya itu penting. Jadi setiap raja pun harus diurapi. Jadi harusnya, ya mungkin ini saya tidak memaksa ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu di tempat ini setiap hari itu setiap bapak mama mendoakan anak harus taruh minyak di kepala. Dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa anak saya menjadi pintar, menjadi luar biasa. Dalam nama Yesus. Harus. Mungkin Pak Gembala tempat ini mungkin mengurapi juga pelayan-pelayan itu bisa. Karena itu sangat penting. Bukan kalau baru diurapi kalau ada acara KKR. Jangan. Boleh juga setiap minggu. Kenapa? Supaya ada pengurapan Tuhan juga turun atas mereka. Amin. Amin. Oke, lanjut. Sekarang air. Nah, pasti Bapak Ibu tahulah firman Tuhan berkata, akulah air kehidupan. Jadi air ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan manusia dulu ya. Kalau kita tidak minum air, pasti kita haus ya. Saya mau tanya, tahan lapar atau tahan minum? Tahan minum. Salah. Tahan tidak makan atau tahan tidak minum? Dua-dua. Aduh. Kalau saya sih lebih tahan kalau tidak makan. Iya. Kalau puasa pun, kalau puasa Easter, Minum. saya minum air saja, tidak makan. Kalau tidak minum juga saya, ya mungkin kalau kita minum jangan sampai kenyang juga ya. Tapi sedikit supaya tenggorokan bisa apa namanya, bisa tidak sakit ya. Jadi penting. Jadi air ini sangat-sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia dulu. Ya. Kalau kita tidak minum air pasti kita lemas, haus sekali. Ya. Ya mungkin kalau kita pulang ke rumah bukan makanan yang kita cari duluan, pasti air dulu. Kita minum dulu baru kita cari makan. Nah, itu penting. Ya. Air adalah berbicara tentang pribadi Roh Kudus sendiri, Bapak Ibu. Ya, ketika kita dibaptis di mana? Pasti di air. Tidak di mana-mana. Pasti di air. Air berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Mentahirkan kita juga. Itu berbicara air seperti itu juga. Tapi nomor satunya adalah Tuhan sendiri juga. Itu air kehidupan Roh Kudus sendiri. Ya. Ketiga, menguduskan. Ya. Holy Spirit. Amin. Makanya Bapak Ibu setiap ada orang yang marah, orang bilang apa? Minum dulu. Betul ya? Habis marah-marah ini, apa yang dia lakukan? Dia cari air untuk minum. Supaya apa? Supaya tenang. Betul? Bahkan kalau ada anak-anak ibu yang nangis-nangis ya, pasti ketika dikasih air, tenang. Kita harus memiliki juga Bapak Ibu ya, air kehidupan kita. Ya. Jangan minum kopi terus. Harus banyak minum air tiap hari. Biar kudus selalu dalam kehidupan kita. Oke, lanjut. Oke. Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Amin. Amin. Biar di dalam diri kita ini ada aliran-aliran air yang keluar. Ada kehausan yang terpancar, ya, betul ya? Tepat sekali bahasanya. Yang terpancar, bukannya tiap jam, bukan hanya tiap minggu, tapi tiap saat. Selalu ada aliran kehausan apa? Kehausan akan Tuhan. Kehausan akan cintanya Tuhan. Kehausan untuk belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Nah, kita harus punya itu Bapak Ibu. Punya kehausan apa lagi? Punya kehausan kebenaran. Itu penting. Punya kehausan apa lagi Bapak Ibu? Hal-hal yang rohani. Kita harus mempunyai itu. Biar dalam hati kita terus berbuah-buah air. Kita ada air kehidupan yang terus mengalir, yang terpancar. Amin. Kita harus punya ini Bapak Ibu.
Kita harus punya. Firman Tuhan berkata, biar aliran-aliran air hidup itu ada di dalam kehidupan kita. Kita harus punya ini. Kalau kita tidak punya yang namanya kehausan, kerinduan, ya kita tidak bisa Bapak Ibu. Amin. Tidak akan bisa. Tapi setiap kita ini harus punya kehausan. Kenapa kebanyakan orang-orang sekarang ini ya? Kenapa kebanyakan banyak yang jatuh, banyak yang tidak ke gereja? Mereka itu tidak punya kehausan. Sudah hilang. Mereka tidak punya kehausan untuk mencari Tuhan, untuk baca Alkitab. Mereka tidak punya kehausan. Semua sudah hilang. Coba lihat hidup mereka. Bahkan Bapak tadi sempat cerita bahwa di luar negeri itu gereja terbesar, komunitas terbesar. Kenapa? Ya mungkin dia melakukan penyembahannya supaya orang tahu, supaya mereka dipuji. Tapi sebenarnya mereka itu tidak punya kerinduan yang dalam. Amin. Saya berharap, saya berdoa supaya kita ini terus ada kehausan dan aliran-aliran air itu ada dalam kehidupan kita. Lanjut. Oke, sekarang susu, ya. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Anak bayi pasti perlu yang namanya susu. Betul? Tapi jangan kita menjadi Kristen ya. Betul. Yang bayi ya. Jangan menjadi Kristen seperti bayi. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit ngambek. Aduh, ini bagaimana ini Kristen ini apa ini? Ya? Memang kita ini orang-orang yang dewasa, makanan kita pasti yang keras-keras, sagu, ya, sagu yang dibakar itu pasti keras itu ya. Itu apa makanan Papua yang terkenal itu apa namanya, sagu bakar kan? Ya, itu tidak bisa digigit kalau tidak dicampur teh. Nah, kalau anak kecil mereka tidak bisa makan, memang tidak bisa. Kenapa? Karena mereka punya gigi masih belum tumbuh semuanya. Tapi kita orang tua ini kita sudah punya gigi, kita bisa menggigit. Jadi kita ini jangan menjadi Kristen yang menjadi Kristen bayi-bayian ya. Lambang susu ini kemurnian, pertumbuhan dan kelimpahan. Pasti kalau anak-anak tidak minum susu pasti tidak betul ya Mama ya. Mereka tidak akan bertumbuh, maksudnya tidak stabil. Ya, kebanyakan anak-anak itu juga kenapa dari kecil itu susah sekali pertumbuhan mereka itu karena mereka tidak dapat vitamin, mereka tidak dapat gizi yang bagus. Tuh, jadi sehingga mereka itu pertumbuhan mereka sangat-sangat lambat. Ya, kayaknya saya termasuk juga ya. Jadi di antara saudara-saudara saya itu mereka itu paling tinggi dari saya. Bahkan adik saya bungsu pun setinggi kakak Andreas di belakang, 170. Ya, kenapa? Memang saya dulu tidak dapat susu. Ya, susu mama. Kenapa? Karena gini, kebanyakan orang tua dulu itu mereka tidak urus anak, kayak buang-buang saya begitu. Jadi mereka pokoknya sibuk cari kerja, baru kalau pulang baru mereka kasih susu. Itu pun ya susu murni, bukan susu yang dibeli-beli itu. Jadi sehingga pertumbuhan kita melambat itu ya. Jadi tidak apa-apa. Saya masih hidup kok sekarang. Ya. Nah, kita harus susu ini melambangkan pertumbuhan dan kelimpahan. Jadi harusnya tiap hari kita harus minum susu ya. Tindakan profetik. Supaya kita jadi sehat. Amin. Bapak Ibu siapa yang masih minum susu? Minum susu kopi kah? Atau ada yang tidak suka susu? Susu ultra. Susu MBG ya. Ini sering minum susu MBG. Makanya di MBG ini salah satunya adalah harus ada susu Bapak Ibu yang harus dikasih supaya anak itu sehat. Ini ternyata perlu susu untuk mereka bisa bertumbuh. Amin. Oke, lanjut. Ini terakhir ya. Oke, 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita harus perlu Bapak Ibu, ya. Bukan berarti ya susu ya.
Nanti pulang ke rumah beli susu banyak-banyak. Tapi artinya gini, kita mengingini ya yang rohani gitu. Jadi kita merindukan seperti bayi-bayi itu kalau mereka menangis ya tidak ada cara lain. Tidak mungkin kamu pukul, diam. Tidak mungkin. Kamu harus kasih dia susu air, nanti dia baru tenang. Nah kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita harus mengingini. Ya, amin. Oke, sebentar lagi kok, sebentar lagi sudah selesai. Oke, terakhir madu. Oke, madu ini fungsinya apa? Kekuatan, kesehatan, kelimpahan, kemanisan, semua janji Tuhan. Madu ini penting juga Bapak Ibu. Ya, mungkin madu yang saya pernah dengar itu madu yang mahal itu madu Kalimantan kalau nggak salah. Betul ya? Atau ada madu yang lebih mahal lagi? Karena madu Kalimantan itu asli. Mereka ambil dari pohon. Jadi mereka itu tidak campur-campur lagi. Jadi gini. Jadi madu itu perlu. Ya, supaya apa? Supaya ini hidup kita ini juga harus ada kemanisan dalam kehidupan kita. Tuh. Jadi semua tadi yang pertama tadi saya ulang sekali lagi, darah Tuhan Yesus, tepung, garam, air, susu, minyak, dan terakhir ini madu. Itu satu paket. Amin. Itu satu paket, tidak boleh dipisah-pisah, itu satu paket. Itu senjata kita. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mulai doa, mulai perang, 7 elemen ini harus Bapak Ibu punya. Tuh. Minyak goreng juga bisa, tapi jangan yang sudah dipakai. Nanti bau-bau ikan asin. Kayak orang gini nanti orang tahu kita rapi baru dibeli. Ini saya kayaknya tadi saya tidak makan ikan asin. Kok ada bau-baunya ya? Itu juga mengganggu ya. Ya, jadi jangan harap nanti saya baru mengurapi jemaat saya harus minyak urapan dari Israel. Ya, jangan. Minyak bimoli juga. Tidak apa-apa, yang penting kita melakukan dengan iman percaya. Amin. Tuh. Harus ada iman. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah tuh. Jadi kita harus punya iman. Kita melakukan itu semua dengan pengertian Bapak Ibu. Jangan mungkin Bapak Ibu hari ini dengar, oke kita belajar ini baru sembarangan gitu saja ya, buang-buang garam gitu. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kita melakukan dengan pengertian. Oke, coba lanjut. Oke. Madu 1 Samuel 18:29, lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasa sedikit dari madu ini. Jadi mata Yonatan dia terbuka Bapak Ibu ketika dia meminum madu. Matanya terbuka. Jadi ketika kita kadang kita juga minum madu. Jadi saya juga kadang minum madu kalau ada, kenapa? Itu juga buat kesehatan kita. Ya. Pasti Bapak Ibu tahu kalau ada orang-orang sakit itu ada gejala-gejala apa ya? Diabetes atau apa itu. Jadi mereka itu harus perlu minum madu. Itu. Jadi semua yang kita belajar hari ini itu ada di firman Tuhan. Semua ada. Tapi itu saya ulang sekali, itu senjata kita yang harus kita pegang. Itu kita nggak boleh berperang kalau cuma bawa hidup sendiri, nggak bawa apa-apa. Kita harus perlu senjata karena kita ini tentara-tentara Tuhan. Amin. Amin. Oke, coba lanjut, masih ada kan? Nah, oke. Nah, ini terakhir. Kita perlu juga yang namanya deklarasi. Ya. Jadi jangan doa itu cuma dalam nama Yesus setan pergi, dalam nama Yesus. Bapak sudah jelaskan tadi, kita ini seperti apa? Singa yang mengau-ngau Bapak Ibu. Ya, jadi kalau deklarasi itu jangan cuma nya. Mana ada kalau jadi gini. Kalau orang atau waktu bangsa kita merdeka pasti mereka mendeklarasikan. Itu jadi Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka mendeklarasikan itu tidak di kamar, betulkah tidak? Mereka tidak di kamar, tapi mereka di luar.
Mereka mengeluarkan suara yang keras. Supaya apa? Supaya iblis juga takut. Supaya juga orang dengar. Itu. Jadi kita harus deklarasi itu, kita harus mengucapkan dengan suara harus yang lantang Bapak Ibu, dan keras. Itu ya. Kalau Bapak Ibu nanti melakukan mungkin menuangkan darah Tuhan Yesus, harus berkatakan dengan suara keras dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kematian di tempat ini. Jangan di dalam hati. Ya, jangan di dalam hati, tapi harus mengeluarkan suara. Fungsinya apa Bapak Ibu? Coba lanjut. Deklarasi ini sangat berdampak. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah kita Bapak Ibu. Betul kan tidak? Betul? Jadi makanya kita berhenti Bapak Ibu memperkatakan hal-hal yang negatif. Terutama ini buat orang tua. Berhenti memperkatakan sama anak-anak, anak saya ini bodoh. Jadi percaya, jangan perkatakan anak-anak yang tidak ada masa depan. Itu pasti akan jadi anak goblok lah. Itu berhenti sudah. Karena perkataannya mengandung janji Tuhan loh. Betul kan tidak? Jadi apa yang kita gemakan itu terjadi. Ya? Jadi berhentilah. Jadi berhenti memperkatakan sama jemaat ini malas sekali. Jadi coba mulai memperkatakan yang positif. Oh, jemaat saya yang luar biasa, yang rajin-rajin, yang mengasihi Tuhan, gitu ya. Jadi mulai berkatakan sama anak-anak saya yang paling ganteng, yang paling cantik. Yosafat yang rajin-rajin. Kevin yang membawa lawatan di biak. Amin. Ya. Karen menjadi penari, sekali tariannya orang sembuh dalam nama Yesus. Jadi harus memperkatakan yang ajaib. Bapak Gembala Pak Suhanda orangnya selalu sabar. Harus diperkatakan. Bapak Suhanda yang selalu punya belas kasihan sama jemaat-jemaatnya. Amin. Harus seperti itu. Jemaat juga, aduh saya punya Pak Gembala itu sangat-sangat baik sekali. Coba merasakan yang positif. Perkataan sama suamimu, aduh suami saya ini yang sudah dipilih Tuhan, tidak ada lagi yang lain. Ya, suami saya yang selalu mengasihi saya, itu. Sebaliknya juga, istriku yang selalu mencintai saya, setiap pagi selalu bikin kopi. Ya, jadi harus memperkatakan yang positif. Saya bisa merasakan Bapak Ibu ya, saya jujur. Semenjak sebelum saya mengenal Tuhan itu, kenapa semua perkataan papa saya itu jadi? Ya karena setiap hari diucapkan anak goblok, anak pencuri. Ya jadi, ya salah kita ngulang lagi. Karena sudah bilang anak pencuri. Makanya setiap minggu yang saya lakukan curi ayam. Karena papa saya bilang anak pencuri, ya udah jadi dalam hidup saya Pak. Itu. Anak pemalas, ya saya bangun jam 9, ya sudah dibilang malas kok. Anak bodoh, ya saya tidak pernah masuk juara di tidak pernah masuk juara di sekolah. Ya jadi bohong. Jadi semua perkataan papa saya itu jadi. Tapi semenjak saya mengikut Tuhan, semua diputuskan dalam diputuskan semuanya. Papa rohani saya mulai perkataan, lalu Paulus ini disayang Tuhan, Paulus ini dicintai Tuhan, anak pintar, anak hebat, anak pemberani. Itu yang diucapkan pemimpin saya tiap hari sama saya. Ya, tumpang tangan di kepala saya. Itu. Jadi semua kita harus memperkatakan yang positif. Kita juga memperkatakan positif di bangsa kita di Pulau Biak. Ya. Kita memperkatakan, lalu pemimpin kami bupati sangat sayang sekali sama masyarakat. Jadi kita mengucapkan hal yang positif. Jangan kita mengucapkan hal yang negatif. Amin. Amin. Saya berdoa supaya kita bisa mengerti nanti materinya lagi, mungkin nanti di print. Sorry tidak sempat tadi. Saya berdoa mungkin banyak kekurangan saya, banyak kelemahan saya untuk menyampaikannya, tapi saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa mempelajarinya lagi. Amin. Nanti kita bagikan lagi nanti materinya supaya Bapak Ibu pulang ke rumah bisa baca dan bisa mempelajari. Mungkin bahkan bisa nanti Bapak Ibu tambahkan ayat.
bisa banget, ya. Jadi saya berdoa kita ini Bapak Ibu harus bangkit. Kita bilang dalam diri kita, siapa lagi kalau bukan kita, Bapak Ibu. Kita dulu harus memulai diri kita sendiri. Jangan kita mengharapkan orang lain, ya. Walaupun jumlah kita tidak banyak, tapi ketika kita punya keseriusan, kesehatian, keunitian, saya percaya itu akan kita melihat terobosan. Amin. Seperti saya bilang kemarin Bapak Ibu, ya, pilar itu tidak banyak, tapi pilar itu selalu menopang semuanya. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Walaupun jumlah kita ini tidak sebanyak yang kita pikirkan, ya, tapi kita harus belajar untuk setia dulu. Kita harus setia dulu dengan jumlah sedikit. Mungkin di tempat Bapak Ibu mungkin orang yang serius berdoa mungkin 5 orang, 7 orang, tidak apa-apa. Tapi yang penting kekuatannya kuat. Amin. Buat apa juga kalau banyak? Kalau cuma panas-panasin kursi, buat apa? Cuma kasih kasih kotor gereja, itu ya bahasa kasarnya, ya. Jadi gini, jadi walaupun jumlah kita sedikit, Kak, kita harus unity, itu penting. Kita harus menyatukan hati kita, bersehati, saudara, seirama dengan hati Tuhan. Amin. Tuh, saya berdoa biar sore hari ini menjadi pelajaran baru buat setiap kita. Amin. Mungkin nanti besok kita akan belajar lagi. Mungkin kita lebih dalam lagi, mungkin Bapak besok kita akan doling, tapi kita harus praktek supaya kita mengerti. Ya, saya tutup kesaksian satu. Nih kesaksian kami Yosafat, ya. Yosafat bilang sama saya, Kapolres ini ternyata yang kita lakukan ini benar-benar, ya. Jadi waktu itu Bapak lagi sibuk, agak malu waktu itu. Jadi di sekolah rakyat itu Bapak Ibu ada yang kerasukan, sekitar 11 orang. Nah masalahnya sebagian itu dibawa ke dukun. Nah seperti yang Bapak bilang tadi tuh, dong datang ke dukun supaya daun-daun gatal itu di apa namanya? Jadi waktu kita ke sekolah rakyat, kami doling. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita tuang minyak dan anggur, semua garam, kita berdoa dalam nama Yesus, semua roh yang bukan air itu semua dihancurkan. Kita berdoa, singkat cerita, kita lanjut berdoa mereka Bapak Ibu. Nah, waktu kami berdoa, ya, waktu kami berdoa itu mereka itu sudah mulai cium-cium bau-bau kan Bapak Ibu, ya. Kami belum sampai, mereka sudah teriak-teriak, wah, pokoknya kayak ulat sagu di lantai sudah. Mereka tuh, dalam hati saya, ini untung bukan laki-laki, harus saya tenang toh, tapi ini perempuan. Jadi ada satu cewek yang tiba-tiba dia lari, dia pukul saya. Dia begini, tapi tidak sambil, nggak tahu ada yang tahan di saya, pokoknya tidak sambil tangannya lah. Dia kejar, dia pukul saya. Dalam nama Yesus, iblis kan? Kamu iblis kan? Dan kamu bisa kata-kata dia, ya. Udah habis dia jatuh lagi. Udah saya cerita, kami berdoa dengan Bapak Gembala, habis itu kami kasih darah Tuhan. Jadi kami suruh mereka untuk perjamuan. Ya mereka minum darah, habis itu mereka tambah apa namanya, ya? Bukan manifest lah. Pokoknya kami pelepasan itu dari jam 11 sampai jam 2. Lama kan tidak? Lama. Makanya orang itu tidak memilih untuk pelayan pelepasan. Kenapa? Capek. Capek. Belum lagi serangannya. Waduh. Roh itu menyerang kita Bapak Ibu. Coba yang satu perempuan tadi masih dia pukul saya. Itu ya. Tapi dia tidak berani karena pasukan malaikat Tuhan menyertai kami waktu itu. Ya. Jadi waktu itu kami berdoa dalam nama Yesus. Pokoknya itu sangat susah lah. Ada yang bilang, saya bilang, kamu Dinda ya? Bukan. Saya Putri. Wih, kok namamu beda-beda ya? Iya, saya Putri. Saya panggil namanya toh. Saya panggil nama aslinya, dia tidak jawab. Jadi dia ganti-ganti nama. Ada lagi nama satu laki-laki, dia ganti nama saya, dia ganti namanya. Saya bilang, dasar iblis, ya. Habis itu baru dia diam. Dia tidak bergerak lagi. Nah saya cerita sampai jam 2 itu saya bilang, Tuhan ini mau gimana ini? Ya, ini mau gimana? Semua yang kita lakukan sudah kita pengurapan, semua sudah ini. Ujung-ujungnya Bapak Ibu, senjata terakhir kita apa? Deklarasi, doa dan shofar Bapak Ibu. Kita tim shofar, mereka tutup telinga.
sapu, bukan tadi yang kami khotib shofar, baru mereka tenang semua Bapak Ibu. 11 orang waktu itu semua sembuh. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah doakan tempat itu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di sekolah rakyat itu ada goa. Ada goa di belakang. Mereka semua mau ke situ. Mereka bilang saya mau ke goa. Aku bilang ngapain? Ada yang panggil saya. Aku bilang jangan bisa nanti kamu mati. Itu. Dan singkat cerita kami ke goa itu, apa yang kami lakukan lagi? Memutuskan kutub dan berdoa dan mengalir semua darah Tuhan Yesus. Sampai sekarang tidak ada lagi yang kerasukan. Haleluya. Nah itu kita lagi Bapak Ibu. Kalau cuma doa, berusaha sakit. Iblis juga tahu, betul kan tidak? Tapi ketika kita punya senjata, kita buang, kita lempar, itu mereka kena di dalam roh. Mereka kena mundur, pasti hancur. Kita hancurkan tempat mereka. Kalau cuma perkataan, ya mungkin jadi tapi kurang. Kita harus ada bomnya. Bomnya apa? Itu tadi 7 elemen itu. Kita harus buang. Supaya apa? Meledak. Hancur semuanya. Jadi kita ini punya senjata masing-masing. Ya. Jadi ada yang namanya senjata pistol. Tapi pistol itu kan untuk nembak satu orang saja. Betul kan tidak? Tapi kalau bom itu semua. Nah, itu. Semua kena. Jadi kalau cuma satu aja nggak bisa, harus butuh senjata-senjata lain. Jadi puji Tuhan, ya mungkin ada kakak salah satu yang dengar ya. Mungkin nggak ada lagi kan yang kerasukan ya. Mungkin ada lagi ya. Tapi saya tidak pernah dengar sih. Tuh. Jadi sekolah rakyat itu ya itu sudah. Tapi mungkin yang tidak sembuh itu ya, yang dibawa ke dukun. Itu bukan tanggung jawab kita, bukan urusan kita. Tapi yang lain itu sudah sembuh mereka. Itu sadar Kak Paulus. Saat tadi ini dia katanya gini, ada orang yang memanggil saya untuk datang ke gua itu. Itu dia jujur, dia kesaksian, dia kasih tahu kalau ada orang yang memanggil-manggil. Itu puji Tuhan waktu itu kita doakan dan puji Tuhan semuanya Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan mereka. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita lakukan tidak ada sia-sia kalau kita serius untuk melakukannya. Amin. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curah